Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Bianisha Malamar dengan NIM 23119710. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kepemimpinan. Beberapa hal tentang kepemimpinan yang mana pemaparan ini dipergunakan untuk melengkapi tugas ujian tengah semester mata kuliah kepemimpinan. Oke, langsung saja. Sebelum masuk ke inti, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain menuju tujuan bersama, yang mana di dunia mahasiswa, kepemimpinan sangat berperan dalam membangun karakter, kemampuan pikir kritis, dan kesiapan menjadi penerus bangsa. Oke, lanjut. Nah, masuk ke pertanyaan pertama. Apa saja peran kepemimpinan di dunia mahasiswa? Menurut saya, peran kepemimpinan di dunia mahasiswa ada empat. Yang pertama, sebagai penggerak perubahan. Mahasiswa itu sebagai generasi penerus bangsa didorong untuk berinovasi, bisa mengkritik sosial, dan memberikan solusi. Yang kedua, mahasiswa itu digunakan sebagai role model positif, yang mana mahasiswa menjadi suri tauladan dalam sikap, kedisiplinan, dan etika akademik. Yang ketiga ada penguatan kolaborasi. Kepemimpinan di dunia mahasiswa itu dapat mempererat kolaborasi karena orang yang memiliki kepemimpinan, skill memimpin itu mampu bekerja sama dalam organisasi, komunitas, dan proyek ilmiah. Yang keempat adalah membangun masa depan. Apabila generasi penerus bangsa memiliki karakter komunikasi dan kemampuan dalam profesionalitas atau dunia kerja, maka masa depan akan terjamin. Karena kepemimpinan adalah bekal untuk karir. Lanjut, pertanyaan kedua adalah, siapa sih pemimpin yang menginspirasi hidup saya? Pemimpin yang menginspirasi hidup saya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Beliau adalah Raja Kesultanan Yogyakarta, negarawan dan pahlawan nasional. Nah, hal apa yang membuat saya itu terinspirasi oleh beliau? Yang pertama adalah beliau memiliki keberanian dalam mempertahankan Yogyakarta dan tetap bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, beliau mengutamakan kepentingan rakyat di atas kekuasaan yang beliau miliki. Yang notabene beliau adalah raja. Yang ketiga adalah beliau itu pribadi yang menunjukkan ketegasan, namun tetap rendah hati. Yang keempat adalah beliau adalah pemimpin yang visioner dalam perkembangan pendidikan dan pembangunan daerah. Lanjut, setelah mengetahui alasan mengapa saya mengidolakan beliau, kita akan bedah karakter kepemimpinan tipe apa yang dimiliki oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Menurut saya, karakter kepemimpinan yang dimiliki Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah yang pertama adalah servant leadership. Kenapa? Karena beliau selalu mendahulukan kesejahteraan rakyat dan hidup sederhana dan menjadi pemimpin yang dekat dengan masyarakat. Dan yang kedua adalah transformational leadership, yang mana beliau adalah pemimpin yang membawa perubahan besar dalam perkembangan Yogyakarta, memotivasi rakyat melalui keteladanan dan keberanian dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, persoalan selanjutnya adalah apa sih analogi pemimpin yang selalu terlihat itu? Nah, pemimpin yang selalu terlihat dapat diartikan sebagai pemimpin yang selalu menjadi pusat perhatian. Semua tindakan dan keputusan pemimpin menjadi acuan tim, dalam tanda kutip adalah anggotanya. Kemudian, perilaku pemimpin, baik itu positif ataupun negatif, akan dijadikan contoh oleh tim atau anggotanya. Nah, apa sih landasan teori dari
tipe kepemimpinan yang selalu terlihat atau analogi pemimpin yang selalu terlihat itu, menurut saya, landasan teori yang digunakan adalah ada dua, yaitu yang pertama transformational leadership. Mengapa? Karena transformational leadership menjelaskan bahwa pemimpin itu selalu menginspirasi dan memengaruhi melalui keteladanan. Dan yang kedua adalah trait theory, yang artinya pemimpin memiliki karakter yang menonjol dibanding lainnya sehingga otomatis lebih diperhatikan. Next. Oke, selanjutnya adalah beberapa landasan teori dari kepemimpinan. Di sini ada empat. Yang pertama adalah trait theory, yang artinya pemimpin memiliki sifat bawaan seperti integritas, ketegasan, dan kepercayaan diri. Fokus pada karakter personal yang membedakan pemimpin dan non-pemimpin. Selanjutnya ada situational leadership, yang artinya pemimpin itu harus menyesuaikan kondisi, kemampuan tim, dan tingkat urgensi sesuatu. Pemimpin itu harus fleksibel dalam instruksi, motivasi, dan delegasi. Yang ketiga adalah servant leadership, yang artinya pemimpin itu harus mengutamakan pelayanan kepada anggota, fokus pada empati, mendengarkan, dan mendukung perkembangan orang lain. Dan yang terakhir adalah transformational, yang artinya pemimpin mampu menginspirasi, memotivasi, dan membawa perubahan positif, menekankan pada visi, komunikasi yang kuat, dan pemberdayaan akan anggota tim. Nah, selanjutnya adalah apa aja peran mahasiswa yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan kepemimpinan. Nah, di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah leader, ketua. Itu yang memiliki tugas mengarahkan, mengambil keputusan, memberi visi, dan bertanggung jawab atas hasil. Baik hasil itu memuaskan maupun tidak memuaskan. Yang kedua ada followers atau pengikut yang memiliki tugas untuk mendukung pemimpin, memberi masukan, melaksanakan tugas, berkolaborasi, dan menjaga keharmonisan tim. Yang ketiga ada influencer. Influencer memiliki tugas untuk mempengaruhi lingkungan sekitar secara positif, memberikan inspirasi, dan mendorong inovasi di kampus atau di lingkungan sekitar. Yang mana leader, followers, dan influencer ini adalah ketiga peran yang tidak bisa terpisahkan dan saling mendukung. Ini bukan merupakan hierarki yang membedakan kasta seseorang, tapi tiga peran ini adalah tiga peran yang harus saling melengkapi. Oke, akhirnya sampai di kesimpulan dari presentasi saya dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan penting bagi mahasiswa untuk membangun karakter dan memberikan pengaruh positif di lingkungannya. Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah contoh pemimpin yang mengutamakan rakyat, memiliki keberanian, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Seorang pemimpin harus sadar bahwa sikap dan perbuatannya akan menjadi teladan. Melalui peran sebagai leader, followers, dan influencer, mahasiswa dapat berkontribusi dalam perubahan besar bagi masyarakat di masa depan. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.